Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syaratul Adabi dan S1S120.7. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat syarat penggunaan array pada website Web3 School. Oleh karena itu, kita langsung masuk saja pada pembuatan arraynya. Pertama, kita masuk di Visual Studio Code. Nah, kita bisa lihat bahwa di Studio Code saya ini ada salah satu contoh penggunaan array yang dengan menggunakan variabel cars. Contoh ini saya ambil dari W3 School sebelumnya. Oke. Di sini sebelum kita masuk lebih jauh, kita perlu tahu bahwa di dalam W3 School ini ada beberapa materi. Yang pertama itu ada array, index, associative, create, access, update, add, remove, sorting, multimedia array, serta fungsi array. Di sini kita dapat lihat bahwa sebuah array dapat menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Di sini kita sudah lihat tadi contohnya di Python. Di Visual Studio Code di sini ada variabel cars yang menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel, itu yang disebut dengan array. Di sini nilai yang dimaksud itu yang pertama itu ada Volvo, BMW, serta Toyota. Kita kontrol S lalu kita jalankan. Di sini kita bisa lihat bahwa yang indeks 0 itu ada Volvo, indeks 1 itu ada BMW, serta indeks 2 itu ada Toyota. Di sini kita tahu bahwa array itu dimulai dari indeks 0. Selanjutnya itu sebelum kita masuk lebih jauh, ada baiknya kita tahu apa itu array. Di array sendiri seperti saya bilang tadi, array itu variabel khusus yang dapat menampung banyak nilai di dalam satu buah nama. Kita dapat mengakses nilai-nilai tersebut dengan hanya merujuk pada indeks atau nama. Di sini ada beberapa tipe array. Yang pertama itu ada array terindeks. Array terindeks ini adalah array yang bersama dengan numerik. Yang kedua itu ada associative array atau array dengan kunci yang bernama. Yang selanjutnya ada multimedia array. Di sini juga array dapat berisi satu atau lebih dari array. Cara bekerja array. Yang pertama itu ada di tutorial kali ini kita dapat mempelajari cara kerja array termasuk membuat, mengakses, memperbarui, menambahkan, menghapus, dan mengurutkan array yang seperti saya bilang sebelumnya. Di item array itu sendiri kita dapat elemen array itu dapat berupa tipe data apapun. Di sini yang paling umum biasanya digunakan adalah string dan angka, integer atau float juga bisa. Tetapi di item array ini juga berupa objek atau fungsi serta bahkan array itu sendiri. Kita dapat memilih tipe data yang lebih atau berbeda dari di dalam array yang sama. Di sini kita bisa lihat bahwa ada sebuah item array yang memiliki 4 tipe data berbeda. Yang pertama itu ada variabel myArt yang menyimpan string, integer, serta array. Di sini kita bisa buat kodenya. Waalaikumsalam.
Syntax error pada line 2, kita bisa lihat bahwa my array Volvo, 15, apel, banana. Sebenarnya sulit sini. My function in the function dia nggak mau. Udah line 2. Di sini kita bisa lihat bahwa itu nanti outputnya dia bakal di sini nanti kita bisa lihat bahwa outputnya nanti dia bakal fatal error karena di sini kita bisa lihat nanti dia bakal fatal error karena elemen yang terakhir muncul pada array itu atau my function itu dituliskan dengan tanpa tanda kutip. Di sini dia akan menganggap PHP itu sebagai substance apalagi jika substance tersebut tidak didefinisikan. Akibatnya itu sering terjadi untuk fatal error sebagai undefined constanta. Untuk memperbaikinya, kita dapat menuliskannya sebagai string atau my function atau fungsi tersebut akan dideklarasikan sebelum digunakan. Untuk array function itu sendiri, kita dapat menggunakan count atau tanda dalam kurung. Di sini fungsi array itu kekuatan sesungguhnya dari PHP itu fungsi bawaan seperti menghitung array atau elemen array dengan menggunakan count. Jadi kita bisa buat di sini kita bisa lihat bahwa ini count ini untuk menghitung jumlah atau item dalam array. Di sini terlihat bahwa outputnya 3. Berarti jumlah item di dalam array itu ada 3. Selanjutnya untuk ada index array. Di index array ini sendiri juga dalam konteks array yang terindeks, setiap array itu memiliki nomor indeks. Dan seperti saya bilang sebelumnya bahwa indeks array itu dibuat dari 0. Contoh kardan. Di sini ada contoh untuk latihan pertama. Di sini kita bisa lihat bahwa indeksnya itu ada 0, 1, dan 2 karena setiap indeks dari array terhitung dari 0.
Untuk akses itu sendiri itu kita bisa mengaksesnya dengan menggunakan nomor indeks. Seperti kita ingin mengakses untuk variabel myCard untuk indeks 3 echo atau 2. Di sini kita bisa mengakses nomor indeks yaitu Toyota. Itu berarti Toyota berada pada indeks kedua. Selanjutnya ada value change atau mengubah nilai. Di sini kita dapat menggunakan tanda kutip dan sambungan. Contoh, kita ingin mengubah indeks kedua menjadi BYD. Kita tinggal echo atau bisa juga padam dalam kurung myCard. Ctrl S. Di sini kita bisa lihat kalau hasilnya itu pada indeks kedua itu Toyota terganti dengan merek BYD. Setelah values error kita bisa juga log first and index array atau melakukan log melalui array index. Contohnya untuk melakukan atau mengulang semua nilai dalam array yang diindeks kita dapat menggunakan perulangan seperti for each. Seperti sebelumnya kita pernah pelajari bahwa for each itu adalah perulangan yang biasa digunakan untuk array. Contoh, for each for each ini kita bisa lihat bahwa di sini untuk contoh menentukan sebuah item array. Jadi outputnya dia ini Volvo, BMW, dan Toyota. Seperti sebelum tadi, kalau kita dapat mengulang, kita dapat mencetak atau melakukan log di perulangan array yang terindeks. Untuk selanjutnya selanjutnya setelah ada perulangan dalam array dengan menggunakan for each, di sini juga kita dapat menggunakan index number. Di index number juga ini sendiri seperti saya bilang tadi bahwa di index number di array dia itu berisi nilai yang akan digunakan. Kunci dari array itu adalah kunci dari terindeks adalah angka secara default. Item pertama adalah 0 dan item kedua adalah 1 dan seterusnya tanpa pengecualian. Kita dapat menggunakan nomor indeks artinya satu nomor lebih tinggi dan tidak ada jika kita memiliki array seperti yang di situ.
Jadi kita memiliki array seperti yang ada di sini, yaitu dia menggunakan indeks 0, edge. Yang pertama itu ada cards 09 alpha cards. Di sini kita bisa lihat bahwa ada sintaks error pada line 1, 2, dan 3. Di sini seperti kita lihat bahwa outputnya tidak ada karena kita belum membuat outputnya. Di sini saya dapat jelaskan bahwa indeks itu array terbuat indeks array seperti sebelumnya, bahwa indeks array itu dimulai dari 0 tanpa pengecualian, lalu 1 dan lalu 2. Tetapi di sini dia memiliki tiga nilai, tetapi dimulai dari 0. Selanjutnya setelah ada indeks, di situ juga ada contoh jika kita menggunakan array push. Di sini fungsi tersebut dapat menambahkan item baru dan item tersebut dapat menambahkan indeks ketiga. Di sini ada contohnya bahwa kita menggunakan item push. Array push apakah cinta tahu satu perkenalan, dua pendekatan, apa kau bisa. Di sini terdapat sintaks error pada line ketiga, berarti di sini seperti kita tahu bahwa array push ini dia untuk menambahkan item baru. Di sini kita bisa lihat bahwa pada indeks ketiga itu ada for karena kita baru menambahkannya, sehingga for ini menjadi salah satu dari nilai di dalam di dalam variabel myArray. Selanjutnya setelah itu kita juga dapat menggunakan jika kita ingin menggunakan array dengan memiliki nilai yang acak seperti yang di contoh ini, misalnya ada 5, 7, dan 10, kita itu tinggal memanggil nomor indeksnya saja. Dan jika kita ingin menggunakan fungsi array push, fungsi tersebut dapat menambahkan item baru, berapa nomor indeks baru akan ditambahkan. Di sini juga ada contohnya jika kita ingin menggunakan array push untuk menambahkan item baru ke dalam indeks tersebut. Selanjutnya setelah itu ada associative array.
Untuk array asosiatif itu sendiri, di PHP itu sebuah array asosiatif adalah sebuah array yang menggunakan kata kunci yang bernama yang diterapkan kepadanya. Di sini kita memiliki sebuah contoh array dengan variabel char. Kita buat dulu. Dia menggunakan tanda panah. Selanjutnya kita untuk error pada line 2. Di sini kita tahu bahwa brand sama dengan Volvo, model sama dengan Mustang, di sini sebenarnya terdapat error pada sintaks kedua karena di sini sebenarnya ada sintaks error pada expanded monument sama dengan cinta. Di sini kita bisa lihat bahwa di array ini terdapat tiga data. Di sini kata kuncinya itu yang bernama yang kita tetapkan padanya. Untuk mengakses lariknya, mengakses larik sendiri itu kita untuk mengakses active array kita dapat merujuk pada nama kunci. Misalnya kita ingin hanya memprint salah satunya saja, kita tinggal kita hanya memanggil namanya saja. Contohnya yaitu apakah cinta mas lama. Jadi kita tinggal menggunakan namanya saja, jadi model. Di sini ternyata ada syntax error pada line 3 karena
dia tidak bisa mengakses variabel ini yang pardam ini kecuali kita menggunakan echo. Di sini kita bisa lihat bahwa di dalam model itu ada yang namanya Toyota. Di sini kita dapat mengakses asosiatif dengan menggunakan nama dari itu sendiri. Yang kedua itu ada change value atau mengubah nilai. Di sebelumnya juga kita dapat mengubah nilai dengan menggunakan sama dengan untuk mengubah nilai di suatu nilai elemen di dalam nilai juga kita dapat menggunakan nama kata kuncinya seperti ini. Di sini kita ingin menggunakan kata kunci modal, kita dapat menggunakan kata kunci modal untuk mengubah sama dengan sky. Golongkar. Apakah cinta? Ternyata di sini ada sintaks error pada line 3 karena saya salah memasukkan titik koma. Di sini kita bisa lihat bahwa di indeks ketiga itu sudah terganti menjadi sky. Pada kata kunci array yang sebelumnya itu ada Toyota, setelah kita menggunakan value atau mengubah nilai dengan menggunakan kata kunci dari model, sekarang isi dari model itu sendiri terganti menjadi sky. Selanjutnya setelah itu kita juga dapat melakukan perulangan melalui asosiatif. Di sini kita bisa melakukan perulangan dan mencetak semua nilai array asosiatif. Jika kita ingin menggunakan perulangan, kita dapat menggunakan perulangan for each. Di sini kita ganti dulu menjadi for each. Jika ingin mengganti array menjadi sebuah perulangan. Sebenarnya tadi kita sudah juga menggunakannya sebelumnya, tapi ini berbeda karena dia menggunakan array asosiatif. For each. Dalam kurung hal. Di sini kita bisa lihat bahwa nanti output sebenarnya biar sama dengan di sini kita lihat bahwa outputnya itu biar 1987. Di sini karena kita ingin menambahkan variabel x dan variabel y. Selanjutnya setelah itu kita dapat lanjut ke create array. Sebenarnya di cara membuat array itu sendiri kita cuma menggunakan function array. Kita dapat menggunakan function array seperti saya buat sebelumnya. Di sini saya akan jelaskan saja. Seperti yang saya buat sebelumnya pada awal materi itu, kita dapat membuat variabel, terus kita dapat menggunakan array dengan diikuti dengan tanda kurung.
Di sini tanda kurung itu berisi nilai-nilai yang akan menjadi bagian dari variabel tersebut. Di sini saya sudah mencobanya sebelumnya. Contohnya juga itu kita dapat menggunakan sintaks tanda ini bukan lagi tanda kurung tapi tanda kurung siku. Untuk sintaks di tanda kurung siku ini lebih singkat dibandingkan kita juga dapat menggunakan sintaks untuk lebih singkatnya dengan menggunakan tanda kurung siku. Di bedanya dengan array dengan menggunakan tanda kurung biasa, di sini kita dapat mempersingkat sintaks yang kita gunakan dengan menggunakan tanda kurung siku. Di dalam artian jika kita hanya menggunakan tanda kurung siku, di sini dia akan membaca bahwa dia ini sebuah array. Berbeda dengan jika kita menambahkan tanda kurung biasa, kita harus menambahkan pemberitahuan array di sebelumnya. Di multi lines atau di beberapa baris pemisah, kita juga dapat mendeklarasikan array dalam mencakup beberapa baris. Jadi kita dapat mendeklarasikan array seperti yang dicontohkan di sini dengan menggunakan mengubahnya menjadi baris, bukan lagi disambung. Kalau untuk koma di akhir itu diperbolehkan. Koma di akhir itu setelah item terakhir diperbolehkan. Di array key itu sendiri, contohnya di sini jika kita ingin membuat sebuah array terindeks, kunci diberikan secara otomatis, yaitu dimulai dari 0 dan bertambah 1 untuk setiap item, sehingga array di atas dapat membuat dengan array yang terkunci. Contohnya seperti ini. As you can see, seperti yang kita lihat, array terintegrasi sama dengan array asosiatif, tetapi array asosiatif memiliki nama bukan angka. Seperti yang kita sudah coba sebelumnya, array asosiatif itu dia menyebutkan dulu menyebutkan dulu nama dan isinya. Jadi sehingga ketika kita ingin mengubah, menambahkan atau menghapus, kita tinggal memanggil nama dari array yang kita buat. Itu yang disebut dengan array asosiatif. Untuk deklarasi array yang kosong juga, kita dapat mendeklarasikan array kosong dan menambahkan item baru sebagai pengganti di dalamnya. Hal yang berlaku untuk array asosiatif, kita dapat mendeklarasikan array terlebih dahulu, lalu menambahkan item di dalamnya. Sebenarnya array asosiatif dan array biasa itu, array asosiatif dan array itu dia tidak beda jauh. Dia hanya menambahkan nama untuk sebuah nilainya. Jadi ketika kita ingin memanggil nilai, kita akan memanggil namanya. Di missing array key itu sendiri itu kita dapat mencampur kunci array dengan yang diindeks dan dikunci dan diberi nama. Jadi kita dapat memanggil indeks itu dengan dicampur. Kita dapat menggunakan dan kata kunci yang diindeks, tetapi juga kita dapat menggunakan kata kunci yang diberi nama. Untuk cara pembuatan array mungkin seperti itu yang sebelumnya kita buat sebelumnya. Karena sebelumnya juga kita sudah membuat array, jadi kita langsung diakses array item. Di PHP akses array item itu sendiri, kita dapat mengakses array. To access array item, you can refer to index number for index array and decay number. Untuk mengakses item di array juga itu kita dapat merujuk pada nomor indeks atau array yang terindekasi dan nama kunci untuk array. Sebenarnya ini kita sudah coba sebelumnya dengan menggunakan nomor indeks, kita dapat mengakses array yang kita inginkan. Sebenarnya saya sudah mencobanya sebelumnya. Jadi saya jelaskan saja, misalnya di sini kita ingin memprint
pada kita ingin memprint atau mencetak nilai pada indeks kedua. Maka di sini kita hanya ingin jadi di sini kita akan memprint Eco Cars indeks 2. Indeks 2 ini nanti dia akan memprint Toyota karena Toyota berada di indeks kedua. Di situ cara kita mengakses array. Jadi jika kita ingin mengakses array lainnya, kita tinggal menyebutkan nomor indeksnya saja. Jadi ketika kita ingin mengakses Volvo, kita tinggal mengetik indeks 1. Indeks 0, maaf, karena array itu dia mulai dari indeks 0. Contoh berikutnya itu di array asosiatif. Sebenarnya sama-sama seperti tadi bahwa di array asosiatif itu jika kita ingin mengakses, kita tinggal hanya ingin memanggil namanya saja. Karena kita sudah memberikan nama sebelumnya. Jadi kata kuncinya itu dia merujuk pada nama. Di sini ada double singular quotes atau tanda kutip ganda dan tanda kutip tunggal. Kita dapat menggunakan tanda kutip ganda dan tanda kutip tunggal saat mengakses array. Coba kita ingin contoh eksekusi item elemen array dapat berubah tipe data dan apapun termaksud fungsi. Untuk menjelaskan fungsi tersebut, kita dapat menggunakan nomor indeks diikuti dengan tanda kurung. Contoh, di sini ada function my function. Di sini kita mau buat function my. Function dia akan memprint echo I come up from function. Di sini kita bisa membuat array arraynya yaitu my var sama dengan array dalam kurung Volvo. My function. Di sini my function. Kenapa dia typo? Tapi di sini buat dulu kok. Pasti dia bakal error pada sintaks 4. Di sini sebenarnya kita juga pernah sebelumnya tadi juga kita mendapatkan error pada function ini karena unvalid constant terjadi kesalahan sama. Jadi di sini kita bisa menggunakan function jika kita bisa menambahkan titik 2. Kita coba. Ternyata masih juga di sini kita bisa lihat bahwa setelah kita menambahkan titik
kedua itu I come from function. Dia dapat mencetak I come from function yang seperti kita tahu bahwa eksekusi di item function elemen array dapat berupa tipe data apapun termasuk fungsi. Ini menjalankan bahwa fungsi tersebut dapat menggunakan indeks dalam kurung. Kita dapat menggunakan ini. Kita dapat menggunakan kunci nama ini ketika fungsi tersebut merupakan item dari array asosiatif. Di sini ada contoh array asosiatif. Sebenarnya array asosiatif tidak berbeda jauh seperti array biasanya, cuma dia menambahkan nama untuk memanggilnya. Di perulangan array asosiatif juga ini kita melakukan perulangan menggunakan array asosiatif. Untuk mengulangi dan mencetak semua nilai dalam array asosiatif dapat kita menggunakan perulangan for range. Sebenarnya tadi ini kita sudah coba juga. Ini contoh array asosiatif jika kita ingin menggunakan for each. Untuk outputnya kita sebenarnya sudah jalankan. Seperti itu ada contoh perulangan menggunakan array asosiatif. Untuk melakukan loop melalui array terindeks juga kita dapat melakukan mengulangi dan mencetak semua nilai dalam array berbasis indeks. Di sini kita dapat menggunakan array asosiatif lagi. Di sini juga kita dapat menggunakan for each lagi jika kita ingin menampilkan semua item array. Contoh, jika kita ingin menampilkan semua item array, sebenarnya kita sudah mencobanya, tapi dan punya hati untuk nama dirimu. Di sini kita bisa lihat bahwa itu nanti outputnya itu ada Volvo, Toyota, dan tahun 1987. Di sini kita gunakan untuk menampilkan perulangan dengan hanya menampilkan semua item yang di dalam array. Selanjutnya setelah ada akses, di sini juga ada update. Nah, seperti kita bilang tadi, update itu kita bisa gunakan sama dengan di update array itu sendiri. Sebenarnya kita sudah mencobanya sebelumnya, tetapi kita lihat dulu, siapa tahu ada yang berbeda. Di dalam update sendiri ini juga kita dapat menggunakan untuk update sendiri kita dapat menggunakan array yang sudah ada dan menuju ke nomor indeks untuk array untuk mengubah array yang terindeks dan nama kunci untuk array asosiatif. Jadi untuk array asosiatif itu dia menggunakan nama, sedangkan kalau array kita dapat menggunakan indeks, nomor indeks. Di sini sebenarnya kita sudah coba juga sebelumnya seperti contoh-contoh sebelumnya. Jika kita ingin, jadi saya tinggal jelaskan, jika kita ingin mengubah pada indeks yang kedua, kita tinggal mengubah atau memanggil nomor indeks lalu menggantinya dengan tanda petik 2. Yang harus kita ketahui atau menjadi catatan bahwa item array itu dimulai dari indeks 0. Jadi ketika kita ingin mengganti indeks 0, maka yang terganti nanti itu adalah Volvo.
Di contoh sebelumnya juga untuk array asosiatif sebenarnya tidak beda jauh, kita sudah mencobanya sebelumnya di array asosiatif. Untuk update array for each ini kita update array atau memperbarui item array menggunakan for each sebenarnya itu ada beberapa teknik berbeda yang digunakan dengan mengubah nilai dan dalam satu for each putaran. Salah satu caranya dengan menggunakan tanda karakter dan penugasan untuk menetapkan item dengan referensi, dan dengan demikian memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan dengan item array di dalam loop akan dilakukan kembali ke array asli. Contoh, kita akan menggunakan for each dan kita ganti dulu array asosiatif ini. For each as dan di sini jika kita ingin mengubah semua all item menjadi for, syntax error pada line 8. Di sini ada myR ini. Di sini kita bisa lihat bahwa dengan menggunakan function dengan menggunakan karakter dan untuk menetapkan nilai pada setiap item referensi dengan memastikan bahwa setiap perubahan dilakukan dan item dalam loop akan melakukan ke array asli. Di sini kita menggunakan dan untuk mengubah semua nilai menjadi item for. Seperti outputnya di samping ini, kita berhasil mengganti semua mengganti semua nilai dengan menggunakan dan menjadi for. Selanjutnya ada catatan bahwa untuk mengingat atau menambahkan sebuah fungsi setelah loop, jika dihilangkan variabel akan tetap menjadi referensi ke item array atau unset. Untuk menunjukkan hal ini, lihat apa yang terjadi jika kita mengubah for each menjadi, kita menggunakan ini sebelum untuk melihat perbedaannya kita dapat menggunakan jika kita menggunakan variabel x untuk mengubah nilai setelah loop. Di sini kan
mengubah nilai setelah loop. Jadi kita ingin mengubah nilai setelah di sini ada perbedaan setelah kita menggunakan item variable x setelah loop. Di sini ditunjukkan bahwa akibat dari jika kita lupa menggunakan fungsi unset. Di sini kita lihat akibat jika kita lupa menggunakan fungsi dari unset itu sendiri. Kita bisa lihat bahwa itu dia tidak melakukan perubahan. Dia hanya menambahkan variabel dia hanya menambahkan string pada indeks ke-9. Dia hanya menambahkan variabel string dan tidak mengubah semuanya. Selanjutnya untuk menambahkan array. Untuk menambahkan array itu sendiri kita dapat menggunakan back tanda siku. Untuk di sini juga kita dapat menggunakan tanda siku. Contohnya jika kita ingin menambahkan variabel atau menambahkan nilai, jika kita ingin menambahkan nilai pada sebuah array, kita dapat menggunakan nama dengan array dalam kurung tanda indah. Di sini kita ingin mengubah variabel, kita ingin menambah variabel nama. Jangan lupa tanda kurung siku itu dapat digunakan untuk menambah variabel nama dengan tambahkan titik 2 menjadi Fadila. Di sini outputnya belum keluar karena saya tidak menambahkan perintah untuk memprint. Jadi seperti kita tahu bahwa jika kita yang menambahkan item dalam sebuah array, kita itu dapat menggunakan sintaks tanda kurung siku dan menambahkan item yang ingin digunakan. Untuk array asosiatif itu sendiri tidak beda jauh dengan array biasa. Dia juga hanya menggunakan operator tanda kurung siku dan untuk kata kunci serta dengan menetapkan nilai sama dengan pada operator. Tidak beda jauh seperti array sebelumnya. Sedangkan untuk ada multi valence array item atau menambahkan beberapa item di array, kita juga dapat menggunakan array push. Di sini kita coba dengan menggunakan array push. Array push dalam kurung nama. Jadi kita ingin mengubah beberapa nama
sini kita ingin menambahkan beberapa item di dalam variabel nama. Di sini kita bisa lihat ternyata ada sintaks server pada line 3, yaitu pada Fadilah. Pada get string Fadilah. Di sini kita bisa lihat kita dapat menambahkan beberapa nama dalam array, yaitu nanti arraynya dia sampai pada indeks ke 5. Karena dia sudah sampai ke indeks ke 5. Selanjutnya itu ada add multi item to associative array. Di sini kita juga dapat menambahkan beberapa item dan array operator. Sebenarnya tidak perlu dengan array sebelumnya. Di array multi associative ini kita tinggal menambahkan plus sama dengan untuk plus sama dengan menggunakan kata kunci nama. Untuk remove array, atau delete item array itu sendiri, kita dapat menggunakan array splice atau function lebih spesifiknya itu berdasarkan indeks where to start and how many item kita akan hapus, seberapa banyak item yang kita hapus. Di sini array seperti sebelum tadi kita dapat menggunakan array splice untuk menghapus. Seperti contohnya kita di sini kita tentukan dulu indeks mana untuk dimulai dan berapa banyak indeks yang akan dihapus. Contohnya di sini array slash dalam kurung nama dimulai start 1 dan berapa banyak yang ingin dihapus itu 1. Di sini seperti bisa lihat ada line error pada variabel 3. Di sini kita tidak dapat memanggil untuk fungsi array splice. Di sini kita tidak dapat memanggilnya karena setelah menghapus array kita akan diindeks ulang lagi secara 0. Di sini juga kita akan menggunakan fungsi onset dengan catatan bahwa fungsi onset ini tidak mengindeks ulang array. Jadi kita dapat menghapus elemen pada indeks 1, elemen lainnya dengan indeks 0, 2, dan 3, dan seterusnya. Di sini kita akan tetap menggunakan indeks aslinya sehingga menyebabkan shell dalam urutan indeks. Contohnya di sini ada indeks car. Kita gunakan fungsi onset
set dalam kurung nama indeks F1 Ctrl F. Di sini tidak keren, jadi kita gunakan kalau bisa. Di sini kita bisa lihat bahwa fungsi onset ini dia akan menghapus item yang sudah ada. Jadi di sini dia tidak lagi mengenali item indah. Walaupun di dalam array itu ada item yang bernama indah, tetapi jika kita menggunakan fungsi onset, item itu akan dihapus berdasarkan nomor indeks yang telah ditentukan. Selanjutnya itu ada remove multiple array atau menghapus beberapa item dalam array. Untuk menghapus beberapa item kita akan menggunakan array splice seperti yang saya bilang tadi. Berbeda dengan fungsi onset dia itu menerima argumen dengan jumlah teks yang tak terbatas, dan oleh karena itu kita tidak perlu menggunakan untuk menghapus beberapa item array. Sebenarnya saya tidak menggunakan ini. Di sini kita coba menggunakan apa ya? Di sini juga kita akan mencoba menggunakan item hapus untuk penggunaan array asosiatif. Sebenarnya array asosiatif itu penggunaannya tidak boleh jauh seperti item sebelumnya, tetapi di sini kita bisa lihat bahwa di onset itu sendiri yang dipanggil dia itu adalah nama yang ingin diganti, sedangkan untuk array biasa dia itu yang dipanggil adalah nomor indeksnya. Itu perbedaan untuk penggunaan array biasa dan array asosiatif. Untuk penggunaan fungsi array div itu sendiri, ini untuk menghapus item array dari asosiatif. Fungsi ini untuk mengembalikan array baru tanpa ditentukan. Berbeda dengan array biasa, di sini kalau kita ingin menghapus array kita harus berbeda dengan array sebelumnya. Di sini jika kita ingin menggunakan array fungsi, kita dapat menggunakan array ini untuk menghapus item dari array asosiatif. Berbeda seperti remove tadi, di sini kita dapat menggunakan remove dengan menggunakan nomor indeks. Selanjutnya itu kita ingin menggunakan array pop. Di array pop itu sendiri kita dapat menghapus last item di dalam array terakhir. Sedangkan kalau untuk array pertama itu kita gunakan array shift. Jika kita ingin contohkan, kita menggunakan array pop. Di sini kita bisa lihat bahwa ini indeksnya udah mulai dari 0 dan udah berhenti di 1, dan indah hanya dianggap sebagai dan yang terakhir itu ada indah, sedangkan yang terakhir itu Rani, item Rani itu dia hapus. Sedangkan jika kita ingin mengubah atau jika kita ingin menghapus pada item pertama, kita belum menggunakan fungsi shift.
Untuk shift itu sendiri kita bisa lihat bahwa indeks 0 itu dimulai dari Indah dan indeks 1 itu dimulai dari Rani. Di sini kita lihat bahwa Thalia sebagai indeks 0 sebelumnya itu sudah dihapus. Selanjutnya itu ada sorting array. Di sorting array ini yang seperti kita coba sebelumnya, di situ ada sort. Kita belum coba banyak, tapi di sini ada cara mengurutkan array. Itu di dalam sebuah elemen array dapat diurutkan berdasarkan abjad, angka, menurun, atau menaik. Di sini ada contoh penggunaannya, yaitu yang pertama itu sort untuk menurun, yang kedua itu ada rsort. Ini untuk descending order atau mengurutkan elemen bentuk menurun. Yang kedua itu ada untuk array associative itu ada asort. Yang untuk array associative kedua itu juga ada ksort, serta ada rsort untuk mengurutkan array berdasarkan jumlah menurun dan berdasarkan nilainya, sedangkan ksort itu mengurutkan array associative dalam urutan menurun dan berdasarkan kunci. Di sini kita ingin mengurutkan array dengan menggunakan urutan numerik. Di sini untuk elemen-elemen array dalam mobil dapat diurutkan berdasarkan abjad menaik. Jika saya ingin mengurutkan ini, jadi saya tinggal mengubahnya menjadi sort untuk mengubahnya ke urutan abjad numerik. Di sini kita bisa lihat bahwa ini nanti outputnya data dari abjad terkecil yaitu I hingga abjad yang terbesar itu T. Sedangkan untuk selanjutnya itu untuk number sebenarnya sama seperti sebelumnya. Jadi di sini dia nanti akan mengurutkan elemen-elemen array berdasarkan angka-angka numerik. Kita coba untuk rsort untuk mengurutkan array dari angka menurun. Di sini ada contoh jika kita ingin mengurutkan array kelas dalam abjad menurun, kita menggunakan rsort. Di sini kita bisa lihat bahwa dia ini menggunakan array dari yang terbesar hingga ke terkecil, dari abjad yang terbesar hingga ke terkecil. Jadi itu dimulai dari Thalia dengan huruf T yang terbesar, dan yang terkecil itu ada Indah dengan huruf I di awalan. Selanjutnya itu ada mengurutkan number. Sebenarnya tidak berjauh dengan mengurutkan huruf atau string sebelumnya. Di sini juga ada sort array atau asort. Untuk asort sendiri ini dia mengurutkan array associative menaik hingga menurun. Kita coba menggunakan array associative karena tadi ini kita belum membuat array associative-nya. Selanjutnya di sini kita ingin menggunakan array associative, maka menggunakan asort. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dia itu mengurutkannya
dalam urutan numerik berdasarkan nilainya. Jadi di sini ada nilainya tuh. Yang pertama itu ada nilainya Rani itu 18, nilainya Thalia itu 19, dan ada nilainya mentor tua itu ada Indah dengan nilai 20. Selanjutnya itu untuk case sort itu sendiri itu adalah function asosiatif untuk mengurutkan berdasarkan kenaikan. Di sini kita ganti saja. Di sini kita bisa lihat bahwa ini diurutkan dari angka terbesar yaitu 20 dan menurun ke angka 19. Untuk selanjutnya itu juga ada urutkan array dengan menggunakan fungsi arshot. Di sini dia menggunakan fungsi berdasarkan urutan menurun berdasarkan nilainya. Kita coba gunakan dulu key. Di sini kalau untuk key sort itu sendiri dia fungsi untuk mengurutkan array dari asosiatif ke dalam urutan menurun berdasarkan kuncinya. Di sini berdasarkan kuncinya itu adalah menurun dari, karena kuncinya dia ini tadi sebelumnya ada Thalia, Rani, dan Indah. Selanjutnya itu ada multimedians array. Di PHP multimedians array itu sendiri dia itu merupakan penjelasan daftar tunggal pasangan atau kunci nilai. Namun di sini juga terkadang kita menyimpan nilai lebih dari satu kunci. Untuk itu kita dapat mendimensikan array, dan untuk itu kita dapat menggunakan array multimedian. Untuk PHP array multimedians itu sendiri adalah array yang berisi lebih dari satu array. PHP ini mendukung array multimedia dengan kedalaman 2, 3, atau 4 serta lebih. Namun array kedalaman lebih dari 3 itu lebih sulit dikelola oleh kebanyakan orang. Di sini ada catatan bahwa suatu dimensi array menunjukkan jumlah indeks yang akan diperlukan untuk memilih sebuah elemen. Contohnya untuk array kedua dimensi kita dapat memerlukan 2 indeks untuk memiliki sebuah elemen. Sedangkan untuk memiliki array 3 dimensi kita dapat memerlukan 3 indeks untuk memilih sebuah elemen. Di PHP 2 dimensi ini kita bisa lihat bahwa larik 2 dimensi atau larik 3 dimensi merupakan larik dari larik. Contoh pertama kita bisa lihat tabel berikut. Misalnya itu ada nama brand mobil, ada stok, dan ada yang sudah terjual. Di sini kita dapat menyimpan data dari tabel di dalam bentuk array 2 dimensi seperti ini. Sedangkan jika kita menggunakan array cars berisi 4 array memiliki 2 indeks baris dan kolom. Untuk mengakses elemen-elemen array kita dapat menunjukkan 2 indeks baris di kolom. Contoh kita ingin membuat array yang dalam tabel. Cars
Alfa itu stoknya 22, 14, 18. Ini seperti bilang tadi sebelumnya bahwa itu dalam arah juga dalam ada array baris. Kita dapat membentuk array seperti ini. Oke, stoknya itu 15, yang sold out itu ada 17. Selanjutnya kita membuat selamat di sini ada sintaks error pada line 5. Di sini outputnya tidak ada karena kita bikin tentang kering cars. Coba di sini kita bisa lihat bahwa outputnya itu dua dimensi secara berisi dari 4 arah dan memiliki 2 indeks baris dan kolom. Untuk mengakses elemen-elemen yang kita buat tadi, itu kita dapat menggunakan array cars, variable cars untuk merujuk pada kedua indeks pada baris dan kolom. Contohnya itu seperti ini. Jika kita ingin mengakses elemen-elemen tersebut, kita dapat menggunakan echo. Selamat jalan kekasih.
Ini adalah cara untuk mengakses kolom array. Selamat jalan. Di sini kita bisa lihat bahwa di sini portfolio ini dia masih memiliki stok 22 dan sold out atau terjual itu 18. Itu adalah cara untuk kita mengakses array. Selanjutnya setelah kita dapat mengakses array, kita juga dapat menempatkan suatu for loop atau perluangan di dalam loop lain untuk mendapatkan elemen array di dalam variable cars. Kita dapat masih merujuk pada kedua indeks. Contohnya di sini ada juga perulangan. Di sini ada for dalam kurung row sama dengan row begitu sudah 4 row plus kurung echo b g. Selamat
Wow, di sini kita bisa lihat bahwa untuk di sini untuk perulangannya di sini di sini kita bisa lihat pada row pertama di indeks 0 itu ada Volvo dengan stok 22 dan slot 18 pada row number kedua atau indeks ke pada row number ke satu pada indeks ke satu. Di sini dia ada BMW yang stok habis, dan yang ke tiga itu ada nomor 2 yang set itu stok 5 dan sold itu 2, dan yang terakhir itu ada row nomor 3 dengan Land Rover dengan stok yang masih 17 dan yang sold out itu 15. Di sini adalah perulangan dengan menggunakan di sini kita dapat menggunakan perulangan untuk dalam loop untuk mendapatkan elemen array ketika kita ingin masing menunjukkan pada kedua elemen untuk for. Di selanjutnya itu ada pada referensi array PHP. Di sini sudah kita coba lakukan semuanya di array function. Selanjutnya di array function ini dia sebenarnya memiliki beberapa fungsi bawaan yang seperti fungsi array ini untuk membuat array, ini untuk membuat kolom, yang sebenarnya kita sudah mencoba beberapa seperti push, shift, splice, sum. Di sini dapat kita ketahui bahwa di fungsi array ini terdapat banyak sekali fungsi. Di sini yang pertama itu ada fungsi untuk membuat array. Untuk bisa membuat array itu kita bisa menggunakan lambda. Kita bisa menggunakan tanda dalam kurung. Yang kedua itu ada range case itu untuk membuat sebuah array menjadi huruf kecil atau huruf besar. Yang kedua itu ada fungsi array
Cung ini untuk split atau memecah array. Yang kedua itu ada array kolom, ini untuk mengambil satu kolom dari array yang multimedia. Yang selanjutnya ada kolom kabinet, ini untuk membuat array dari array key dan array value. Yang kedua itu ada array content value, ini untuk membuat array baru dari array yang bervalue atau bernilai. Yang kedua itu ada array combination. Selanjutnya itu ada array const value, ini untuk menghitung beberapa setiap kali array dan masih banyak lagi. Contohnya juga tuh yang lain itu ada range. Untuk range sendiri dia ini untuk membuat array yang untuk range sendiri ini untuk membuat array berisi tentang angka. Yang kedua itu ada reset. Untuk reset sendiri itu mengatur poin array kembali ke awal. Yang kedua itu ada airshot yang seperti kita sudah coba juga. Jadi untuk mengurutkan array dari Z ke A berdasarkan value. Yang selanjutnya itu untuk mengacak array. Jadi kita bisa menggunakan function shuffle. Yang selanjutnya ada sizeof, ini untuk kalian mengurutkan array dari value yang memiliki fungsi buatan. Yang selanjutnya itu ada yang terakhir itu ada ushort. Yang ushort itu mengurutkan array memakai fungsi perbandingan buatan. Yang di atasnya itu yang ushort itu mengurutkan array menurut key atau memakai fungsi buatan. Mungkin itu sekian dari saya video materi tentang array yang ada atau yang terdapat di W3 School. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.